Mau nanya, boleh, tapi nanti kita ngobrol dulu. Mesti kok ini luar biasa yang diberikan oleh Rawa selain beban fisik dan juga batin yang terungkap di sini. Ini kita lihat juga adegan-adegan yang diberikan oleh Mas Iko luar biasa, ada teknis seperti menggunakan kursi roda, kemudian kaki juga ada beberapa momen lagi masih sakit. Nah itu gimana Mas Iko? Batinnya tetap bisa nyampe tapi teknis menggunakan bersama dengan kursi roda dan lain-lain. Silakan. Terima kasih teman-teman pertama semuanya sudah hadir hari ini. Senang bisa akhirnya sharing karya kita bersama, bisa ditonton. Saya juga dari samping tadi dengar sepertinya ada tepuk tangan, ada keriuhan. Mudah-mudahan ini tanda-tanda baik. Suka filmnya, mudah-mudahan. Kalau film Molly itu saya udah tahu pasti tidak akan biasa saja. Pasti ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang bisa dibilang nyeleneh atau ya saya pikir ini sebuah identitas atau sebuah hal yang akan kita temui di film-film Molly karena menurut saya sebaiknya begitu kita nonton di bioskop sebaiknya ada sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Nah di film ini tingkat kompleksitas keunikannya cukup tinggi juga secara emosi, secara fisik, secara peristiwa, sangat challenging buat saya sebagai seorang pemain film. Saya menghadapi begitu banyak seperti yang dibilang tadi ya, ada challenge fisik, ada challenge batin, tapi saya sangat beruntung bisa bekerja dengan para aktor yang punya dedikasi, yang saya hormati, yang hebat-hebat ini, sehingga saya bisa melakukan itu semua dengan sukacita. Banyak juga adegan-adegan manis sehingga teman-teman di sini terbawa seperti tadi mengusap air mata tuh manis sekali Mas Niko. Ya, jadi pengen tahu dong gimana adegan manis bersama dengan Mas Timothy dan juga Zara di sini. Silakan. Ya itu di situ deskripsinya Molly di skrip adalah sebuah momen. Mudah-mudahan sebuah momen-momen itu bisa menyentuh dan ya bisa menjadi sesuatu yang, karena sebenarnya jujur aja saya nonton filmnya udah mungkin teman-teman di sini lebih tahu filmnya dibandingkan kami yang ada kali ini karena karena pasti berbeda ketika kita yang terlibat di dalamnya, beda sekali pasti perasaan dengan fresh eyes, dengan mata yang baru, dengan hati yang baru menonton film ini. Kami cuma bisa berharap film ini bisa menyentuh hati saudara-saudara sekalian. Yes, Niko Saputra, terima kasih Mas Niko. Selanjutnya kita ke Marsha Timothy. Ini menampilkan dimensi emosi yang luar biasa. Kita pengen tahu gimana proses memoriasi kedukaannya sehingga punya layer-layer duka yang sangat dalam gitu kita rasakan. Silakan. Selamat sore semua. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih Pak Alex, terima kasih Molly dan Rama udah ngajak aku ada di karya kalian ini. Yang sebelumnya mungkin aku bertanya-tanya aku diajak nggak sih ya? Thank you banget Pak Alex, akhirnya kita kerjasama. Ya untuk Dita layer perasaan itu ya ditemukan bersama sih. Pastinya dari awal ketika workshop banyak nanya sama Molly, ngobrol bolak-balik tentang dialog-dialog yang ingin disampaikan, dan sebenarnya Dita ini tuh seperti apa sih karakternya gitu, apa dia memang cuman marah-marah aja atau memang awal-awal baca aku merasa kayak ini perempuan materialistis banget ya, kayaknya dikit-dikit soal duit gitu. Tapi kalau buat saya sih Dita tuh on point banget ya, gimana dia mengolah rasanya itu, mengolah rasa duka dan sedihnya itu jadi sesuatu yang benar-benar berguna dan bergunanya untuk banyak orang. Jadi ya gimana ya, ketemu karakter Dita tuh kayak kenalan lagi dan seru banget kenalan sama dia, dan akhirnya ya itu seperti yang tadi ditonton di film, mungkin akhirnya ya itu yang tersampaikan. Ya, sini dia tepuk tangan untuk Bapak Marsha Timothy. Terima kasih. Kita ke Zara Adistri. Ada fans Zara di atas. Zara lagi main balap. Nah, ini suruh. Ada aja nih mbaknya. Apa itu ya? Zara, tapi ini menarik Zara sebagai mewakili teman-teman Gen Z yang nanti akan menonton film ini. Gen Z merasa kehilangan, karena kamu gimana mengeksplorasinya
Gen Z yang mengalami duka penuh dengan tekanan, ayahnya pilot dan lain-lain dengan mengalami tragedi seperti ini. Silakan Zara. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih sudah datang hari ini menjadi bagian dari kita merayakan Kampung Takbir. Biasanya aku heboh, tapi aku sekarang deg-degan. Aku sangat menanti hari ini karena oh ya, sebelumnya aku mau terima kasih banyak untuk bapak saya, Pak Wester saya. Kira gua. Iya, maaf. Dan Mbak Molly juga, Mas Rama, semua. Ya, Ayah Tora. Terima kasih banyak sudah dipercaya untuk memerankan Zahra. Zahra ini adalah sesuatu yang baru banget untuk Zahra di dalam karirku ini. Mendapatkan karakter yang perasaan-perasaannya itu sebelumnya aku belum tahu ini rasanya tuh gimana sih gitu. Jujur pada saat syuting film Tukar Takdir ini tuh aku belum tahu rasanya kehilangan orang yang kita sangat cintai itu seperti apa gitu. Jadi untuk mengolah rasanya aku banyak ngobrol sama Mbak Molly, banyak nanya gitu, Mbak ini tepat nggak ya kalau aku gini gitu, karena takut salah juga gitu. Tapi setelah waktu berlalu, baru-baru ini Zahra kehilangan orang yang sangat Zahra cintai dan aku mengerti kenapa Zahra saat itu begitu gitu. Dan ternyata aku ngerti juga semua orang yang berduka itu punya cara untuk melewatinya masing-masing. Sama seperti Zahra di sini, kalau mungkin yang mau Zahra sampaikan salah satunya adalah berduka itu, kehilangan itu nggak bisa kita hindarin gitu rasanya. Sakitnya perlu dituntaskan gitu, untuk menuntaskan, dan dalam perjalanan menuntaskan perasaan itu kalian pasti akan dapat sesuatu, akan dapat titik di mana untuk oh ini waktunya berhenti, waktunya move on, waktunya ikhlas gitu. Jadi satu-satunya cara adalah jalanin. Kalau Zahra sendiri jalanin, dan kebetulan punya ibu yang sangat lembut hatinya, jadi bertumpu secara emosional ke Zahra, makanya dia menjalannya dengan senyum gitu. Tepuk tangan untuk Zara di sini. Terima kasih Zara. Kita bersama dengan juga untuk mengundang teman-teman kita jajaran cast lainnya. Yes, untuk bersama dengan kita sebelum kita ke cast lainnya ada Mbak Devi Permatasari. Silakan, dan juga ada Mas Bagus untuk bergabung bersama dengan kita. Silakan Mas Bagus Ade Saputra dan juga Mbak Devi Permatasari. Lengkap sudah sekarang jajaran cast bersama dengan kita. Terus sekarang kita bergeser ke Mbak Maria Belina. Hai Mbak Maria Belina. Di press conference sebelumnya ke teman-teman media kan bilang pengennya harapannya kan jadi pacarnya Nicholas Saputra kalau di film. Dan di sini jadi ibu. Saya merasa kehilangan sekali. Itu rasa kehilangan dan momennya nggak dapet. Sebuah momen itu tidak sih. Sebuah momen itu nggak ada kepuasan buat saya. Tapi kan ada hubungan yang sangat luar biasa antara ibu dan anak. Ini yang menarik, pengen tahu sudut pandangnya seperti apa sih dinginnya hubungan ibu dan anak di film ini. Hai semua, selamat sore. Thank you Mr. Pawes, Molly, and everyone over here. Semua thank you. Aku bisa ikut terlibat dalam film ini. Sama memuaskan sebenarnya seperti tadi. Jadi pacar menjadi ibu justru lebih menguntungkan jadi ibu. Bisa peluk-peluk, bisa lihat dia mandi. Itulah sebuah momen. Jadi saya nggak akan panjang lebar, cukup sekian perasaannya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Melina, cukup jelas, singkat dan padat ya penjelasannya ya. Kita ke teman-teman yang ada di belakang dulu. Yes. Malu kan dia, malu kan? Oke, kita ke Tahu lah. Cubit dulu. Iya, boleh. Ibu ke anak soalnya.
Bang Mele, terima kasih. Kita lanjut ngobrol dengan jajaran casting. Kita ke teman-teman yang di belakang dulu. Kita ke Mas Revaldo, ini dia. Sebagai bos dari. Ada dua. Iya, kan bos. Ya, Mas Revaldo, kita pengen ceritakan dong gimana proses di sini sehingga dinginnya, nyebelinnya dapat banget ke teman-teman penonton. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, gue mau terima kasih sih dulu sama semua yang di sini, sama Pak Parwes, Mbak Boli, Mas Rama udah percaya sama gue karena udah jarang yang percaya sama gue sekarang. Apa ya, kalau buat karakter di sini sebenarnya antagonis tuh agak spesial ya, karena lo harus bisa jadi antagonis tapi harus bisa manusia juga pada saat yang sama gitu. Terus gue harus mencari gitu, ini sebenarnya kepentingannya di mana, terus dia maunya seperti apa, jalannya kayak gimana, apa yang harus dikorbankan, apa yang harus dia dapatkan, itu semua itu banyak apa ya jalannya lah. Itu gue mencoba untuk memanusiakan ini orang supaya nggak terlalu aneh banget gitu kan. Itu yang agak-agak sulit. Tapi gue ngomong sama Mbak Moli banyak banget, apakah ini terlalu lewat ataukah ini enggak, terus khasnya di mana, banyak dibantu banget. Jadi thank you lah Mbak Moli. Yes. Tapi di sini Revaldo duet foto bersama dengan Mas Bagus kan. Nah, Mas Bagus ya, boleh ceritakan dong gimana menjadi orang yang gak punya empati ya, kalau kata penonton tadi. Ini gak ada empati nih, tegas. Ya, saya rasa kalau Valdo gak punya empati mungkin gak perlu acting kali ya. Ya, pada dasarnya semua orang di sini dengan beban karakternya masing-masing bersatu dalam event ini, baik sebagai orang yang dianggap protagonis atau antagonis, tapi semuanya bersatu dalam event ini. Jadi saya sendiri belum menonton filmnya, jadi sangat penasaran sekali juga dengan akan seperti apa film. Siap Mas Bagus, terima kasih. Mas Revaldo, terima kasih. Kita ke Hana Al-Rashid, ini Patricia yang terus ikut juga menginvestigasi. Kita pengen tahu gimana proses seorang Hana Al-Rashid mendalami istilah-istilah, teori-teori dalam crash investigation ini. Silakan. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir. Senang banget sebenarnya bisa ikutan dalam project ini, karena actually kalau dilihat dari perannya bisa siapa aja ya sebenarnya gitu. Bisa boleh siapa aja, tapi alhamdulillah saya boleh yang dipilih untuk ini. Apa ya, untungnya Mbak Molly memang agak air crash investigation nerd gitu, jadi pertama kali bertemu dan ngobrol kayak oh wow she's really into this gitu, jadi harus ikut into it juga dan dikasih beberapa reference dokumenter dan series yang bisa ditonton supaya benar-benar bisa menjadi air crash investigation geek juga. Untungnya di sini because it's all in English, which is my first language, jadi lebih easier, tapi karena technical terms juga kayak oke, gimana caranya bisa menyampaikan ini dengan selancar dan senatural mungkin, padahal Hana aja kayak apa sih sama misalnya. Tapi seru sih. Sebenarnya yang lebih sulit dalam ini adalah pura-pura nggak ngerti bahasa Indonesia sih saat semua orang lagi ngobrol gitu ya. Mungkin kayak I don't understand what's going on. Tapi actually kupingnya udah kayak ini, Aryo ngomong apa sih gitu. Tapi senang banget bisa reuni sama banyak teman-teman yang udah pernah kerjasama dan ketemu juga teman-teman baru. Senang sekali sih diajak. Yes. Tapi jangan tanyakan istilah teknis lagi karena gue lupa semua. Terima kasih ke Hana Al-Rashid. Kita ke Mas Aryo Wahab yang juga kita pengen tahu banyak melakukan press conference tadi di dalam film. Kita pengen tahu istilah-istilah yang mesti diingat ya. Boleh dong Mas, karena tadi kita dikasih teknis. Dia kelihatan lebih tua. Sebelum mulai dia nggak setua ini. Iya, karena dialognya panjang jadi tua. Silakan Mas Aryo. Oke, selamat sore teman-teman semua, terima kasih sudah hadir. Ya, terus terang pertama kali ditawarin film Tukar Takdir ini, gue nanya dengan cast sebanyak ini dan ngetop-ngetop, gue cuma bilang, ini pasti scene gue dikit nih. Terus kata orang,
enggak mas, lumayan kok. Pas gue baca, scene-nya sih nggak berapa, tapi dialognya kenapa panjang-panjang. Dan teknis banget. Mungkin di antara cast semua ini yang paling nggak bisa banyak improv gue. Karena gue data semua gitu loh. Ya. Alhasil gue setiap kemana-mana, nyetir mobil gue ngomong kerusakan struktural progresif. Gue lagi makan gue ngomongin pesawat jatuh 79 jatuh di jam segini. Akhirnya gue seperti itu, gue coba hafalin, tapi gue akhirnya bisa menikmati. Karena gue juga sempat ngeriset, kita sempat ketemu juga sama kepala KMKT pada saat itu. Dan menurut gue ini sih sebenarnya film ini bukan hanya tentang ngomongin teknis penerbangannya, tapi kita ngomongin tentang kemanusiaan, tentang empati, tentang emosi, tentang komunikasi, dan tentang penyelamatan gitu. Jadi menurut gue manusia-manusia yang ada di sini yang berdamai dengan takdir, berteman dengan rasa bersalah, itu mungkin bisa menjadi cermin bagi kita semua. Mas Aryo Wahab, terima kasih Mas Aryo Wahab. Roy, kalau gimana kan juga berdua bersama dengan Mas Aryo Wahab di sini? Ya, selamat sore semuanya. Ya kalau misalkan Mas Aryo kebanyakan di kantor, nah, yang bagian James Bond-nya ya orang lapangan gitu. Kalau film ini drama, buat saya ini film action, karena di bagian yang Bang Muli bilang teknisnya sangat sulit, disitulah Dimas selalu ada. Jadi, nah gimana tuh sebagai seorang aktor ditantang dengan teknis-teknis yang sulit di tiap adegan lo? Pasrah. Karena kita nggak, maksudnya ada beberapa pengajaran yang sebelum workshopnya yang dikasih sama Bang Muli, cuman sehabis itu ya ada beberapa teknis yang kayak turunnya harus barengan, itu kan harus jadi mengambil beberapa shot yang banyak gitu. Jadi karena udah tahu kalau Bang Muli tahu apa yang harus dilakukan, jadi udah tinggal percayakan aja sama Bang Muli. Percaya kepada tim sutradara dan lain-lainnya, dan juga cast-cast lainnya. Roy Sekono, terima kasih Roy. Kita ke Pak Es ini juga mewakili lapisan masyarakat yang kehilangan dengan lapisan emosi yang berbeda lagi. Nah, ini boleh diceritakan dong gimana untuk proses filming, keikhlasan yang luar biasa dari karakternya, silakan. Mencoba ikhlas itu berat banget ya. Saya sebenarnya lebih suka ke foto peran-peran yang jahat gitu. Tapi kali ini saya dikasih peran seperti ini, wah ribet juga ya, harus bijak, tenang, terus berusaha untuk bagaimana yang menghadapi kejadian gini ya. Ini saya praktekkan aja sesuai apa yang pernah saya punya dari acting sebelumnya gitu. Oke, kita aja dulu. Terima kasih Mas Ayas, terima kasih. Kita ke Mas Tenisha. Iya, pilot yang paling utama nanti kita katakan. Iya, Mas, dari ini menarik karena walaupun tidak banyak dialog di dalam film ini, tapi kemunculan di tiap scene selalu memberikan dimensi traumatik yang mendalam kepada karakter-karakter yang ada di dalam film ini. Mas, boleh dijelaskan gimana saat pertama kali dipercaya untuk mendapatkan karakter ini, Mas? Silakan. Ya, selalu kan kita ya seorang aktor kita bersyukur aja dengan apa yang ditawarkan dan yang kita kerjakan. Tapi saya selalu menganggap sebuah pekerjaan itu ya seperti roller coaster ride gitu ya. Jadi nikmatin aja. Apalagi saya sangat menikmati gitu. Kalau saya kan ada di dalam pesawat itu. Dan yang paling penting adalah klik yang Mbak Moni sampaikan adalah ini harus dapat untuk Rawa, untuk saya bisa ghosting dia kan terus menerus di dalam pikiran dia. Iya betul. Nah, jadi kita tanamkan misalnya kayak adegan misalnya memandang dia, melihat dia atau apa supaya dia mengingat selalu momen-momen itu gitu. Dan kita buat momen itu untuk membuat dia repot. Yes. Jadi semua kan sebenarnya dapat sebuah momen ya Mbak Moli ya. Terima kasih Mas Denis. Selanjutnya ke Mbak Devi Permatasari sebagai seorang dokter yang mengobati luka batin kali ini. Nah, ini gimana pendekatannya sehingga bisa menyentuh secara batin ke pasien? Apa eksplorasi yang dilakukan Mbak Devi? Silakan. Sebenarnya sih nggak terlalu ribet-ribet banget ya. Maksudnya ini kan memang pokoknya dokter, terus juga kita udah banyak coaching juga, udah banyak latihan. Terus buat saya sih di sini yang lebih menyenangkan adalah saya ketemu orang-orang baru yang benar-benar totally new buat saya bekerja sama. Selama ini kan saya banyak di sinetron. Kemudian saya ketemu orang-orang film yang saya nggak pernah bekerja sama sebelumnya. Oh, this is a new experience buat saya dan menyenangkan. Buat saya jadi
wawasan yang baru, karena memang udah lama banget saya nggak main film, baru setelah berpuluh-puluh tahun ini baru lagi main film, jadi alhamdulillah punya pengalaman yang baru lagi. Oh seperti ini ya syuting film sekarang, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ganti reel filmnya tuh ditutup-tutupin pakai kain tuh, kalau lihat gitu kan. Kalau sekarang udah lebih canggih gitu, jadi oh kayak gini ya bikin film sekarang gitu. Jadi menyenangkannya, kelihatan banget udah tuanya umur saya. Jadi itu buat saya sih, kalau untuk perannya mungkin teman-teman di sini juga udah banyak tahu kan, udah banyak saya cerita tentang Dr. Vita gitu. Terima kasih Mbak Devi. Dan sekarang kita ke buat kita Mas Tora Sudiro. Mas Tora, kita pengen dijelasin dong berapa bulan workshop untuk menerbangkan pesawat, Oke. istilah-istilah pilot. Oke. Itu kita pengen tahu. Boleh saya jawab dulu? Halo, saya Tora Sudiro. Saya dulu main di Extravaganza. Takutnya lupa, udah lamaan. Mas Tora filmnya tiap minggu aja. Iya. Hari ini saya pakai celana dari Zara, baru beli kemarin, khusus buat premier ini. Jadi terima kasih Pak Parwes sudah ngajak saya buat ikutan di film ini. Kakak Molly juga, aduh senang banget saya. Jujur aja nih, saya dari pertama kali Pak Molly menjadi sutradara tuh saya tuh penasaran, kok saya nggak pernah diajak gitu berperan di salah satu filmnya gitu, apa saya nggak dipercaya gitu. Akhirnya alhamdulillah saya dipercaya untuk memberikan pilot. Pesawat. Oh iya, memberikan pesawat. Berantakan lagi. Tapi pengalaman saya syuting sama Molly di sini menyenangkan sekali karena di hari pertama saya syuting itu di kokpit saya dikasih badai beneran. Akhirnya kita dipulangkan. Jadi syuting ya. Beneran datang badai. Ya segitu aja ya, terlama. Tapi Mas Tora juga dapat sebuah momen di sini. Kita lihat di sini ada menatap pesawat. Kan sebagai pilot sama pesawat kayak ada koneksi gitu Mas. Oh iya. Kayak tadi kelihatan natapnya dalam banget Wah, natap pesawat. Pengen tahu nih Mas. Bukan masalah natapnya, itu airport beneran panas. Panas banget itu, udaranya kenceng sih emang, cuman anget. Tepuk tangan untuk Mas Tora dulu. Kita ke teman-teman media yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Silakan teman-teman dari Publicis boleh dibantu. Yang mana dulu? Ya, sini dulu.